Banyak catatan menarik mengiringi pelaksanaan pemilu serentak 2024. Sementara KPU RI masih melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil pemenang Pilpres dan Pileg versi hitung cepat atau quick count yang mereka selenggarakan. Dari data quick count lembaga survei indikator politik pada pemilu 2024, tercatat juga angka tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 yang mencapai 82,57%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres yang menghadirkan 3 pasangan calon tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif 2024 yang berada pada angka 78,27%. Mengapa Pilpres lebih menarik bagi masyarakat ketimbang pemilu legislatif? Pemirsa, untuk membahas bagaimana tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2024, saat ini kami sudah terhubung dengan pakar politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang, Prof. Burhan. Sore, siang. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, sehat. Oke, Prof, bagaimana sih sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya di legislatif? Kalau kita lihat sekitar 70% lebih, ini sepertinya ada kenaikan atau penurunan kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti apa? Ya, pertama begini, dari sisi prosentase, itu ada kenaikan partisipasi kedatangan pemilih ke TPS dibanding 5 tahun lalu, baik di Pilpres maupun di Pileg. Jadi di Pilpres misalnya tahun lalu, 5 tahun lalu hanya 81% partisipasi pemilih. Hari ini itu mencapai 82% lebih. Jadi artinya ada peningkatan 1, sekian persen ya partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024. Kemudian untuk Pileg juga ada peningkatan. 5 tahun lalu itu tingkat partisipasi pemilih di Pileg itu hanya 75%. Hari ini 78%. Tetapi polanya masih sama, yaitu partisipasi pemilih di Pilpres itu lebih besar ketimbang di Pileg. Gapnya, selisihnya kurang lebih sekitar 5%. Lebih besar partisipasi pemilih di Pilpres. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, kami memiliki exit poll untuk melihat mengapa partisipasi di Pilpres lebih tinggi. Salah satunya adalah partisipasi anak muda. Di temuan kami, ya, itu menarik. Biasanya anak muda itu cenderung kurang begitu menggunakan hak pilihnya di Pilpres, tetapi Pilpres 2024 itu ada partisipasi dari kelompok Gen Z dan milenial yang lebih besar daripada proporsi mereka secara total. Jadi misalnya ya, di Gen Z itu 23,4% ya dari total populasi pemilih yang berusia 17 sampai 27 tahun. Nah, sementara proporsi total Gen Z ini itu kurang lebih sekitar 21-22%. Di generasi milenial 35%. Proporsi totalnya hanya 33%. Jadi artinya di kelompok anak muda itu lebih banyak yang menggunakan hak pilihnya dibanding generasi usia yang lebih tua. Nah, ini salah satu perbedaan dibanding 5 tahun lalu. Termasuk partisipasi di kelompok orang NU yang lebih besar dibanding proporsi warga NU atau warga yang lain. Prof, kalau dibandingkan memang dengan pemilu sebelumnya mengalami peningkatan. Tapi yang menarik adalah untuk angka partisipasi Pilpres dan juga Pileg, ini sama-sama lebih tinggi tetap partisipasi dari Pilpres begitu. Apa yang kemudian pada akhirnya membuat banyak pemilih lebih tertarik untuk memberikan suaranya di Pilpres daripada di Pileg? Dan memang sosialisasi dan sekaligus pemberitaan ya berkaitan dengan Pilpres itu jauh lebih masif ketimbang Pileg. Dan tentu saja attachment pemilih terhadap Pilpres itu jauh lebih kuat. Karena studi-studi selama ini menunjukkan kedekatan pemilih terhadap partai itu lebih rendah di Indonesia. Sehingga pemilih tidak merasa punya afiliasi dengan partai politik. Tetapi pemilih di Indonesia cenderung memiliki figur ID. Ya, mereka yang merasa dekat dengan tokoh-tokoh tertentu yang maju di Pilpres. Dan ini yang menjelaskan mengapa ya partisipasi di Pilpres lebih besar ketimbang di Pileg. Selain tentu saja
pemberitaan baik di media mainstream atau di media sosial itu jauh lebih berkaitan dengan hiruk-pikuk kontestasi di Pilpres ketimbang di Pileg. Nah, belakangan kan baru muncul tuh berkaitan dengan penghitungan hasil Pileg, itu pun setelah kontestasi atau race berkaitan dengan Pilpres beres. Jadi media termasuk juga medsos lebih banyak berkaitan dengan kompetisi Pilpres ketimbang Pileg, sehingga mendorong pemilih untuk datang ke TPS karena ada ikatan partisan kepada para capres cawapres yang membuat mereka hadir. Nah, ini tidak terlalu kuat terlihat di Pileg. Oke, Prof, artinya bisa diasumsikan bahwa partisipan dalam Pileg ini meningkat lantaran didukung oleh adanya Pilpres begitu dalam pemilu 2024. Betul, memang ada kaitannya, terutama karena mereka datang di hari H kan bukan hanya disodori kertas Pilpres ya, tapi juga kertas suara Pileg. Itu pun berjenjang, mulai dari Pileg DPR RI, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota hingga DPD. Nah, menariknya kalau kita lihat polanya, pemilihan anggota legislatif DPD tingkat partisipasinya lebih rendah. Jadi lagi-lagi karena mereka tidak merasa kenal siapa yang bertarung sebagai calon senator di masing-masing provinsi mereka. Nah, ini yang menjelaskan mengapa di Pilpres partisipasinya lebih tinggi. Karena tingkat kedikenalan, attachment pemilih terhadap calon yang maju di Pilpres lebih besar. Dan gitu ya, karena dilakukan secara serentak proses pemilihan tadi, meskipun mereka pemilih tidak begitu mengenal caleg DPR RI atau DPRD provinsi kota, kabupaten kota yang maju di dapil mereka masing-masing, akhirnya mereka tanda kutip ada yang sebagian terpaksa mencoblos kertas suara Pileg ya daripada nggak kepake. Tetapi polanya banyak juga yang mencoblos Pilpres tapi tidak mencoblos kertas suara Pileg. Ini berarti sejalan juga mungkin dengan adanya kompleksitas di Pileg begitu ya, dengan banyak sekali tokoh-tokoh yang memang menjadi caleg dibandingkan dengan Pilpres yang hanya 3 capres dan juga cawapres saja yang memang harus dipilih oleh masyarakat, begitu Prof? Betul. Selain itu juga faktor kompleksitas di Pileg. Di Pileg ini kan pertama partainya aja ada 18 partai nasional. Kemudian ada sekian banyak nama caleg di tingkat DPR RI saja hampir 10.000. Belum lagi caleg yang maju di tingkat DPRD provinsi, kabupaten kota, itu bisa sampai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Jadi banyak sekali nama yang sebagian besar pemilih tidak kenal. Karena dalam kertas suara Pileg mereka hanya disodori nama caleg ya dan gambar partai. Sementara di kertas suara Pilpres dan anggota DPD itu mereka disodori foto. Nah, kalau DPD kenapa tidak terlalu besar tingkat partisipasinya? Karena nama-nama calon anggota DPD tidak terlalu banyak dikenal meskipun ada fotonya di sana. Kalau misalnya dikenal sedikit seperti Komeng, langsung jutaan orang yang memilihnya. Nah, ini kan berbeda dengan Pilpres. Yang nama-nama yang maju baik sebagai capres atau cawapres itu sangat familiar. Nah, tetapi lagi-lagi ini yang justru jadi kewaspadaan kita karena ada gap partisipasi antara mereka yang mencoblos di Pilpres dengan Pileg. Jangan sampai ini jadi celah kecurangan. Nah, ini penting ini. Kan ada gap nih 5% kurang lebih pemilih itu lebih menggunakan partisipasinya di Pilpres ketimbang di Pileg. Jangan-jangan ada anggota KPPS yang nakal yang memakai kertas suara Pileg yang tidak digunakan tadi untuk mencoblos atau digunakan untuk ditusuk buat calon atau partai tertentu ya, supaya tadi tidak terlalu jauh gapnya antara tingkat partisipasi Pilpres dan Pileg. Nah, 78 sama 82% kan artinya ada gap tuh. Gap yang cukup besar ya, Prof ya. Cukup besar, dan kalau misalnya itu disalahgunakan oleh anggota KPPS nakal, itu nggak terlalu terpantau tuh. Apalagi jangan lupa, proses penghitungan Pileg itu umumnya malam sampai dini hari, di mana para saksi banyak yang pulang. Apalagi saksi
yang berasal dari partai kecil umumnya tidak punya Baik. mereka representasi di penghitungan suara Baik. pada waktu hari. Artinya pengawasan harus tetap Jadi ini- berjalan ini ya, Prof. Terima kasih, Prof. Persis. Sudah bergabung bersama kami di Iya. Apa Kabar Terima kasih. Indonesia Siang. Terima Ini yang kasih. mungkin harus diperhatikan juga oleh para pengawas atau Bawaslu gitu ya. Terima kasih. Selamat siang, Prof. Burhan. Terima kasih. Selamat siang.